Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Masih membahas tentang bougainville ya teman-teman. Hari ini cuacanya panas sekali. Semoga di awal Februari ini menjadi awal yang indah, banyak keselamatan dan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya mau share cara pemotongan bougainville, cara pruning bougainville yang benar. Sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semuanya sama aja, tergantung bagaimana cara kita untuk mempruning. Jadi bagaimana cara kita mempruning biar nantinya bisa tumbuh bunga, dan ada juga cara yang mempruning biar nantinya bisa tumbuh daun. Soalnya kalau kita memotong dengan di tempat yang salah, bukan yang salah ya sebenarnya, kalau kita memotong di tempat yang berbeda nantinya juga tumbuhnya berbeda. Susah untuk menjelaskan ya teman-teman, jadi langsung praktek saja. Kan ini saya punya tanaman, biasanya saya jualkan yang tanamannya kan seperti ini ya, masih satu batang kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita potong di atas ini, dia nantinya tumbuhnya daun, karena ini batangnya masih muda, jadi tumbuh daun saja. Nah, bagaimana bisa rimbun? Kita bisa memotongnya di tengah-tengah kayak gini, bisa di tengah atau mungkin kalau di pucuknya tidak masalah. Nah, tapi nanti hasilnya tinggi kayak gitu teman-teman. Kalau dipotong pucuk tadi jadinya meninggi kayak gini teman-teman, jadi yang ada tumbuh tunasnya nanti di bagian atas saja. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita memotongnya di tengah tadi yang agak pendek tadi, jadinya pendek rimbun kayak gini teman-teman. Terus bagaimana biar jadi rimbun? Ya sering kita potong aja biar nantinya bisa rimbun membulat. Pokoknya sering kita pangkas, dia nanti banyak tunasnya. Kalau sudah ada yang memanjang ya dipotong lagi teman-teman, jadinya pendek kayak gini, tapi dari pendeknya itu pendek subur ya, pendek subur. Beda lagi kalau batangnya sudah meninggi, misalkan contohnya ini sambungan 7 kalau tidak 8 warna ya dalam satu pohon. Di bagian bawahnya itu batangnya kan sudah tinggi kayak gitu ya. Nah, ini tunasnya juga sudah tinggi-tinggi kayak gini. Nah, ini kalau kita potong bagian pucuknya, dia nanti tumbuhnya bukan bunga tapi tumbuh daun saja. Nah, ini mau saya bungakan, jadi saya potong di bagian tengah-tengah yang hampir bawah kayak gini ya. Jadi kita memotongnya di batang yang tua teman-teman, di batang yang tua. Kalau kita memotong di pucuk, dia nanti tumbuh tunas daun. Tapi kalau kita memotongnya di bagian batang yang tua, insya Allah nanti akan tumbuh tunas bunga, apalagi kalau pas musim panas. Tapi kalau musim hujan kayak gini ya agak susah ya, soalnya biasanya subur daun. Tapi tidak masalah teman-teman, kita rimbunkan dulu saja. Dan ini hasilnya setelah 3 hari pemotongan, 3 hari sampai 5 hari sudah mulai tumbuh tunas teman. Ini tumbuh tunas bunga atau tumbuh tunas daun ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat nanti kalau sudah agak dewasa. Tapi meskipun daun, dia nanti akan menunjukkan kerimbunan teman-teman. Jadi sudah terlihat lebih bagus karena ini sudah banyak tunasnya kayak gini. Kalau musim hujan memang agak susah berbunganya, tapi tidak masalah teman-teman, kita rimbunkan dulu. Nanti kalau musim panas dia nanti akan berbunga lebat. Pokoknya kalau mau rimbun ya sering dipotong saja ya teman-teman. Untuk potongannya nanti jangan dibuang, bisa kita tanam lagi. Nah, ini terserah, kalau mau dibungakan juga tidak masalah, tinggal kita tempatkan di tempat yang full sinar matahari. Habis kita potong-potong dikasih pupuk NPK Mutiara Biru. Saya biasa pakai NPK itu ya teman-teman. Untuk takarannya 1 sendok per 5 liter air, kita siramkan seperti itu sampai dia kenyang ya, tanamannya kenyang. Kalau sudah kita panaskan, nanti insya Allah tumbuh tunasnya akan tumbuh bunga. Sayangnya untuk di tempat saya karena musim hujan kayak gini belum ada yang berbunga, jadi saya share cara pemotongannya saja. Jadi tidak ada pemotongan yang salah dan tidak ada pemotongan yang benar, semuanya benar. Kalau mau rimbun ya pokoknya sering dipotong gitu aja. Nanti bagaimana bisa rimbun ya kita sesuaikan, kalau sudah panjang ya kita potong lagi, kalau sudah panjang kita potong lagi. Dan untuk potongannya bisa kita tanam lagi, jangan dibuang. Yang paling susah itu menurut saya jenis SGP kayak gini, daunnya kecil-kecil dan batangnya sering memanjang. Kalau tidak sering kita pangkas jadinya dia nanti akan memanjang terus. Jadi harus sering dipangkas, meskipun tumbuhnya masih pendek-pendek harus kita sering pangkas.
Kalau habis dipangkas ternyata tidak tumbuh bunga, bagaimana Kak? Tidak masalah teman-teman, karena musimnya memang belum memungkinkan untuk berbunga. Kita tunggu saja. Jangan langsung menghakimi, wah Mbak Isa bohong. Mbak Isa bohong karena katanya kalau habis dipangkas nanti akan tumbuh bunga. Nah itu kalau musim panas teman-teman, musim panas seperti ini meskipun kecil kita pangkas dia langsung tumbuh bunga. Tapi kalau musimnya musim hujan kayak gini, kita pangkas dia nanti akan tumbuh daun lagi. Tapi tidak masalah, soalnya musim hujan kayak gini memang waktunya untuk menyuburkan tanaman bougainville teman-teman. Nah seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau order jangan khawatir lagi ya, karena musim hujan itu tidak masalah untuk menanam bougainville. Bougainville aman terkena hujan dan aman terkena panas. Hanya saja kalau musim hujan kayak gini biasanya masih subur daun dan untuk bunganya masih kita tunda dulu. Nah seperti itu. Di tempat saya masih ready sekitar 47 macam jenis yang bougainville ori ya teman-teman, ori jadi bukan sambungan. Juga ada yang sambungan 5-6 warna juga ada, harganya bervariasi. Ada yang satu paket 250, ada yang 300, ada yang 500, tergantung besar kecilnya batang di bagian bawahnya, batang sambungan bawah. Semakin besar bonggolnya yang bagian bawah maka semakin besar. Kalau yang saya videokan ini yang contohnya yang 250.000 dapat 5 pohon 5 macam ID. Nah sedangkan untuk yang ori batangnya kecil-kecil teman-teman, paling besar itu sebesar batang rokok. Nah seperti ini ada yang berbunga 1 atau 2 macam saja. Untuk yang ori harganya ada yang 200.000 dapat 5 pohon, ada yang 225.000 dapat 5 pohon, tergantung jenisnya. Kalau ID-nya terbaru maka 225.000. Kita menggunakan packing kayu, jadi insya Allah aman sampai tujuan ya teman-teman. Pengiriman masih dari Kediri, Jawa Timur. Habis kita packing kayu kemudian dilapisi dengan kardus seperti ini. Untuk media tanamnya kita ikutkan ya untuk wilayah Jawa, sedangkan untuk luar pulau Jawa nanti dikurangi karena mengingat ongkirnya yang mahal juga ya teman-teman. Terus kemudian itu ya, untuk ongkirnya per 1 Februari ini ada kenaikan, yang biasanya Jatim itu 10.000 jadi 15.000. Jawa Tengah dan Jawa Barat yang awal mulanya 20.000 sekarang 25.000. Itu per 5 pohon ya teman-teman, bukan per 1 kilo, per 5 pohon. Jadi 5 pohon itu ada 5 kilo ongkir. Itu ongkirnya cuma 25.000 sudah dikirim beserta media. Teman-teman kalau mau yang sudah jadi juga ada, misalkan sudah keluar bunganya kayak gini, ada beberapa macam ID. Nah itu harganya sekitar 350 sampai 500 tergantung besar kecilnya bonggol, tergantung juga sambungannya, ID sambungannya itu ID terbaru atau ID yang lama gitu. Kalau ID-nya terbaru maka semakin terbaru maka semakin mahal juga. Nah seperti di foto itu harganya 350-an teman-teman. Jadi nanti kita kirim beserta medianya ya dikurangi dikit lah, soalnya itu terlalu besar potnya. Itu nanti ongkirnya 1 pohon sekitar 3 kilo. Nah itu saja yang bisa saya share. Yang jelas musim hujan, musim panas aman-aman saja menanam bougainville, jadi tidak masalah ya teman-teman. Yang mau order langsung saja, langsung di kontak WA saya, itu ada 082302 bla bla bla. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.